Namo Buddhaya, perkenalkan saya Vini Aprilia dari kelas 1 BUMM dengan NPM 2151064 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan keontentikan Tripitaka. Apa itu Tripitaka? Kitab suci Tripitaka dikenal sebagai kanon Pali, kitab suci agama Buddha yang paling tua yang diketahui hingga sekarang, tertulis dalam bahasa Pali yang terbagi dalam 3 kelompok besar, yang disebut juga sebagai Pitaka atau keranjang, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Karena terdiri dari 3 kelompok tersebut, maka kitab suci agama Buddha dinamakan Tipitaka, Pali. Kata Tipitaka atau Tripitaka sendiri berarti 3 keranjang. Keranjang di sini diartikan sebagai wadah atau kumpulan. Ketiga kumpulan tersebut adalah kumpulan ajaran tentang Vinaya, disiplin moral, Sutta, khotbah, dan Abhidhamma, yaitu doktrin. Yang berikutnya adalah sejarah Tipitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari pertapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apa yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakasapatera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajasattu dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Rajagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan Yang Arya Upali mengulang Vinaya. Dalam Pesamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai kitab suci Tripitaka. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tripitaka disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu." Pada mulanya, Tipitaka ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 1 abad kemudian, terdapat sekelompok biku yang berniat hendak mengubah Vinaya. Menghadapi usaha ini, para biku yang ingin mempertahankan Dhamma Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gotama menyelenggarakan Persamuan Agung kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Vesali, di mana isi kitab suci Tripitaka diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemurnian Dhamma Vinaya ini menamakan diri Sthaviravada yang kelak disebut Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya menamakan diri Mahasanghika yang kelak berkembang menjadi mazhab Mahayana. Jadi seabad setelah Sang Buddha Gotama wafat, agama Buddha terbagi menjadi 2 mazhab besar, Theravada dan Mahayana. Dengan demikian, agama Buddha mazhab Theravada dalam pertumbuhannya sejak pertama sampai sekarang, termasuk di Indonesia, tetap mendasarkan penghayatan dan pembabaran Dhamma Vinaya pada kemurnian kitab suci Tipitaka, sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan dalam hal ajaran antara Theravada di Indonesia dengan Theravada di Thailand, Sri Lanka, Burma maupun di negara-negara lain. Keontentikan Tripitaka. Tripitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang jika ditotal mencapai 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Banyaknya jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang yang meragukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangannya, Tripitaka dilestarikan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena bagi kebanyakan orang, menghafal jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal sebagai sebutan Tipitakadara. Pada Konsili Sangha ke-6 di Myanmar, Minggun Sayadaw Asin berhasil melalui serangkaian uji pelafalan Tipitaka dan berhasil menjadi biku pertama yang mendapat predikat Tipitakadara. Sejak saat itu sudah ada beberapa biku yang juga mendapatkan gelar Tipitakadara. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka.
Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tipitaka. Melalui penelusuran lebih jauh mengenai sejarah-sejarah perkembangan Buddhisme, kita dapat memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru ke depannya. Esensi dan urgensi Tipitaka, masa kini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 6 saluran pemborosan kekayaan. Ketagihan minuman yang memabukkan, berkeliaran di jalan pada saat yang tidak pantas atau tidak mengenal waktu, gemar mengunjungi tempat hiburan, gemar berjudi, bergaul dengan teman yang jahat, dan kebiasaan malas. Nasihat-nasihat yang Sang Buddha jelaskan tersebut masih relevan di zaman modern ini, walaupun bentuknya berbeda dengan zaman Sang Buddha waktu itu. Jenis tempat hiburan di zaman modern ini lebih bervariasi. Demikian juga dengan cara berjudi maupun jenis minuman atau obat-obatan yang menurunkan kesadaran. Kemudian, di dalam bagian 6 arah penghormatan, Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana menyikapi sahabat atau orang di sekeliling kita. Bersikap murah hati, bersikap dan bertutur santun, melakukan tindakan yang membantu, memperlakukan mereka selayaknya ia memperlakukan dirinya, dan tidak mengingkar janji. Demikianlah sebenarnya banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita petik langsung dari sutta-sutta yang ada di Tipitaka. Mengapa kita harus mengacu kepada Tripitaka? Karena satu-satunya pedoman bagi kita untuk sesuai adalah dari kitab suci Tipitaka. Mengapa? Karena dalam Tipitaka inilah semua ajaran Sang Buddha ditulis dan disimpan. Maka sebagai siswa Sang Buddha sepatutnya mengacu pada Tipitaka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Guru Agung.